Maka seluruh kehidupan ini, maka Allah bicarakan tentang jin manusia, jin manusia. Sebetulnya di situ dulu pada zaman Nabi Sulaiman, teknologi manusia itu sudah mencapai tingkat tertinggi. Maka manusia menjadi raja daripada jin. Maka kenapa salah satu amaliyah yang Abah ajarkan, jangan sampai hari ini dikuasai oleh jin. Dan hari ini Abah menyaksikan jin sedang berkuasa. Hari ini manusia dikuasai bangsa jin. Harusnya dulu zaman Nabi Sulaiman manusia sudah menguasai bangsa jin. Bahkan dulu di Nusantara ini, kalau kalian ngerti, Ika ini sudah pernah pergi ke Mars. Nah, baru kalian pasti kaget. Orang Indonesia itu udah sampai Mars teknologinya. Bahkan perang Mahabharata itu sudah menggunakan nuklir yang lebih canggih, 100 kali lebih canggih daripada nuklir yang dipakai si Kim Jong Un. Sudah dipakai di Nusantara waktu perang Mahabharata. Nah, inilah kita harus memahami tentang sejarah tadi semua. Maka kisah Nabi Sulaiman itu sesungguhnya menguasai bangsa jin itu adalah, ingat, jin itu bukan goib. Jadi segala perkara yang tidak terlihat oleh mata itu bukan goib. Bisa dijelaskan dengan ilmu fisika, oleh ilmu pengetahuan, dengan ilmu kuantum. Keterbatasan manusia melihat mereka itulah yang kita sebut yang tidak kelihatan itu bukan tidak ada. Ingat itu. Dan yang disebut manusia itu hanyalah, kalau ibaratkan ini bumi ini satu bangunan megah, hanyalah lapisan tertipis manusia itu di luar. Patri, manusia itu hanya lapisan terluar tertipis. Nanti kalau dulu zaman Nabi Sulaiman sudah masuk pada menguasai bangsa jin, berarti teknologi manusia saat itu sudah melihat jin belum? Melihat jin. Melihat jin. Ini yang harus dipahami. Tapi hari ini malah sebaliknya, jinlah yang berkuasa. Bahkan kemarin kita sudah buktikan di dalam waktu kita kemarin At-Taqoh, ternyata yang sholat itu jin, ternyata yang ikut manakib itu jin, ternyata yang ikut khotaman itu jin, ternyata yang kemarin dikiran itu jin. Disinilah jin itu sudah menguasai seluruh aspek kehidupan manusia tadi semua. Karena jin itu nggak bisa dipisahkan dari manusia. Maka kenapa Allah bicara jin, bicara manusia, bicara jin, bicara manusia? Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Tuh, apa? Ditafsirkan naris samum itu api yang panas itu. Maka bangsa jin adalah hakikat nar pada tubuh kita. Dia bisa masuk pada seluruh rongga-rongga tubuh kita, lewat pori-pori kita, lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat kaki kita, lewat hati kita. Dia masuk, meresap. Sebetulnya inilah sesungguhnya setiap kehidupan ini, kata Abah juga. Maka Abah ini belum bisa membuka secara luas, tetapi Abah sudah menyaksikan semua lapisan itu. Bahwa manusia ini hanya, aduh, setipis kondom pun tidak. Kehidupan yang nampak di dunia ini setipis kondom pun tidak. Tipis kulit ari kehidupan dohir ini semuanya. Ada kehidupan, ada kehidupan, ada kehidupan. Maka tadi diperlihatkan dengan gelombang elektromagnetik, dengan gelombang cahaya. Maka hari ini kenapa mereka-mereka yang menguasai kuantum bisa menguasai dunia? Tadi masih Indonesia masih ngomongin halal dan haram, masih ngomongin usoli jeung teu usoli, masih ngomongin kunut dan gak kunut. Maaf ini jangan dipelintir, karena kalau nggak begitu kita tidak akan bisa berubah. Tadi semua jin itu ada pada lapisan plasma, ada pada lapisan-lapisan keempat plasma. Bukan lagi antara warna, bukan pada merah, ada ultraviolet. Di atas ultraviolet ada lagi satu lapisan. Di atas satu lapisan itu, disitulah jin itu ada.
Dan jin itu bukan sesuatu yang goib, tetapi perkara yang dohir, tapi kita tidak mampu makanya ya masyarul jinni wal insi, maka kamu bisa saling menembus illa bisul, kalau kamu punya kekuatan. Dan hari ini manusia sedunia sedang dijajah oleh bangsa jin. Manusia tadi semua. Maka tadi Abah dohirkan, ternyata pantas kata Allah, walaqad darokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Karena tugas jin itu nggak ada bedanya seperti kita. Dia bertasbih, dia juga wajib sholat, dia juga wajib ibadah pada Allah. Karena jin juga sama berasulkan Muhammad tadi semua. Tetapi disinilah bagaimana kita ini adalah, makanya tadi jin itu dari kata sebetulnya adalah ada pada pikiran kita, dia masuk pada pikiran kita. Nah, maka tadi pada saat manusia itu menjadi manusia pikiran, sebetulnya yang yuwaswisu pada dadanya itu dari bangsa jin tuh. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana mereka ingin mesesatkan kita. Karena dari awal pun Allah ngomong jin manusia, bahkan dari penciptaan awal Adam. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Di belakangnya ketika Allah mengusir iblis dari bangsa jin, ini harus pahami. Maka ada jin dari bangsa manusia, ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'asun, kata jin. Qala fa innaka minal mundarin, kamu akan diberikan tempo ila yaumil waqtil ma'lum. Maka disitulah jin itu berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Maka jin mengambil alih seluruh kehidupan, pada sholatmu, pada puasamu, pada zikirmu, pada manakibmu, pada khotamanmu. Maka Allah Abah dohirkan kemarin, ternyata yang selama ini manakib, yang khotaman itu adalah selama di sininya masih mengikuti jin benci, dengki, dendam, hasud, sombong, dialah yang mengambil alih. Dialah yang mengambil alih. Itulah kenapa kita harus berserah diri pada Allah. Kalau tidak, hancur oleh iblis yang dari bangsa jin. Qala rabbi bima agwaitani, ya Tuhanku karena engkau sesatkan aku. Itu bahasa mereka tadi semua. Kenapa? Karena waktu Allah mengusir dia, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Maka seolah-olah jin itu berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum. Nah, itulah kenapa kita harus aslama. Itulah kenapa kita harus mematikan diri. Itulah kenapa kita harus mengosongkan diri. Itulah kenapa kita harus mengenal diri. Itulah kenapa kita harus berserah. Karena tadi jin sendiri yang ngomong, aku hancurkan semuanya. Makanya katakan la uzayyinana, tazin, usahamu aku akan hancurkan, sholatmu aku akan puncak, manakibmu aku akan hancurkan. Maka Abah dohirkan kemarin, tiap hari dikirnya la ilaha illallah, tiap hari sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina. Ternyata yang bersolawat juga jin, ternyata juga yang dikir jin. Kemarin Bapak itu yang hadir semua itu kan hadir kan semua. Ternyata dengan kalimat la ilaha illallah yang sama berteriak mereka. Pada saat la ilaha illallah yang mengucapkan bukan
dirimu. Pada saat engkau sudah mematikan diri, ilallah, semuanya berteriak. Ada yang muntah. Padahal awalnya asik-asik aja kan dia dikir kan. La ilaha illallah. Si jin tuh yang dikir tuh. Pasti di otaknya itu bukan Allah itu. Beras, pekerjaan, yang bujangan punya bini, yang sudah punya bini pengen punya anak, yang sudah punya anak pengen usaha, yang sudah usaha pengen lancar. La ilaha illallah. Masuk dia akan masuk pada segala niat yang bukan Allah itu. Maka Abah suka nantang siapapun kalian, ahli manakib, ahli apa semua, datang ke sini. Kita buktikan yang selama ini manakib itu kamu apa jin. Ingat, jin itu kelihatan baik tapi di penghujungnya membelokkan. Disitulah bahayanya dari semua. Mereka juga sama kayak kita beribadah. Tetapi tadi seolah-olah kita ini, karena mereka ini adalah ada pada lapis. Sebetulnya secara teknologi mereka itu patri di lapisan keempat. Maka dulu waktu manusia mampu illa bisultan masuk ke dalam, mereka siap menghamba dan jin itu setia. Maka kata Abah, nih yang dua di sini, si Emen itu ada sudah tunduk dia. Yang di musola udah lama dia di musola. Karena dia udah tunduk. Dulunya dia itu adalah pernah menjadi raja di Pongkor. Itu terus terang itu. Dia ngaku saya jerah ke Abah Setu. Dulu siapa Tung? Pernah kamu ikut ke Bah Didi? Yang ngikut kakak adanya Usman, si Rohim. Tuh raja jin yang ada di sana waktu kita jarah ke siapa tuh? Baru nyampe. Assalamualaikum. Saya raja jin. Saya pengen masuk Islam. Baru sampai di masjid itu. Coba. Padahal di situ tempat zikir, di situ tempat sholawat, di situ tempat sholat. Tapi ternyata nggak semua sholat yang zikir itu manusia. Jangan lupa kamu itu mati itu jangan. Maka itulah Bung Karno berkata kepada Profesor Kadirul Yahya, Prof, kenapa saya melihat belasan orang yang mati matanya sebesar bola sepak merah? Ternyata kamu ini bukan manusia. Itulah kenapa Al-Quran jin manusia, jin manusia, jin manusia. Itulah perintah kepada ibadah tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka itulah kenapa kita disuruh mukhlas. Karena jin sudah berkata, iblis sudah berkata, aku akan sesatkan semuanya. Maka Abah selalu katakan, maka guru kita selalu mengatakan, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi. Jangan ada maksud dari hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Ini apa lagi? Ustaz koplok ngaji aja nggak mau gara-gara takut bini. Nah inilah, bukan jadi jin lagi, uangnya jin itu nanti. Bagaimana mungkin orang beribadah kok takut karena bukan karena Allah, karena ingin tunduk pada bini. Inilah orang kayak ngenek tadi semua. Berhentikan tuh jadi itu, jadi admin tuh, ada gunanya tadi semua ya. Orang tujuannya nggak ilahi anta maksudi kayak begitu, karena percuma nanti akan berkuasa bangsa siapa? Jin. Maka mulailah semuanya melawan dirinya. Nah, inilah harus pahami. Maka itulah kenapa kita dalam segala sesuatu itu, kita ini harus betul-betul betul-betul ilahi anta maksudi itu. Jangan punya maksud dan tujuan lain. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Karena ya kita ini kalau nggak kita jin, kalau nggak jin itulah. Maka kenapa Allah dalam Al-Quran itu jin manusia, jin manusia, jin manusia, manusia jin tadi semua. Maka kita itu nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Maka hari ini kata Abah juga cukuplah tadi semua. Nanti kita akan coba Atakoh yang akan datang, kita lihat. Kita akan lihat. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Maksud Abah, kalau memang diri kita ini selama ini masih bertubuhkan jin, kita harus bebaskan. Bebaskan. Karena kita ini manusia.
harus bebaskan. Jangan dikira jin nggak sholat. Maka tadi kata ada jin Islam. Ya siapa jin Islam itu? Ya kamu itu. Tadi semua. Maka tadi kata Patri apa? Di bulan puasa setan dibeleng. Ayo setan yang dibeleng itu yang puasa besok tuh. Tadi semua. Tadi. Karena kenapa? Karena jin itu kenapa dibuat dari api? Kenapa darah manusia itu merah? Tadi semua. Maka maksud Nabi itu ngomongin jin diikat itu pada saat kamu nggak makan nggak minum bersetubuh, nah jinnya lagi diikat. Tadi semua. Coba pahami ya sahabat. Tadi semua. Kalau enggak, abah tuh kasihan kepada orang-orang yang keluar ruhnya itu dalam martabat itu. Tadi semua. Bung Karno aja bisa menyaksikan. Tadi semua. Ya. Jadi jangan kamu kira kamu sudah bisa baca Quran. Maka tadi si Teteh tadi ngomong kan, pada saat menyembuhkan orang kesurumahan pakai baca Yasin, baca ayat kursi, jinnya ngomong gua lebih pasti dari lu. Dulu ada kesurumahan di pabrik di situ, 1000 orang kesurumahan semua. Ada kiai datang ke sini bawa air, bah tolong bah. Kenapa? Tadi semua satu pabrik kesurupan. Tadi semua saya udah baca ayat kursi diketawain. Pada saat dia baca ayat kursi, si jin itu lebih cepat lari baca ayat kursinya. Tadi semua lebih pasti. Kata jin, lu lari kemana lu? Loh, hei kiai, gua lebih kiai dari lu. Maka jangan metantang pententeng jadi merasa jadi kiai. Semua, ya. Tolong pahami ya saudaraku, sahabatku semua. Siapapun, maka tadi kata apa? Di Ramadan ini usahakan serahkan diri kita pada Allah. Dari mulai hari pertama la hayyun la ilmun la imat. Tadi kata-kata iblis, kata jin, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum. La uzayyin itu apa tanya? Tazyin. Tazyin itu apa? Pandangan mata kita, pandangan hati kita kepada dunia ini lebih indah dunia ini daripada Allah. Itu tazyin. Nah sekarang pandangan kalian semua pada dunia ini lebih indah Allah apa indah dunia ini? Pasti dunia. Tadi semua. Makanya gitulah tadi cirinya. Kenapa orang pelit itu tidak mungkin balik pada Allah? Karena salah satu sifat pelit itu sifat jin. Ingat itu. Jadi satu jin itu kamu sholat bisa, kamu dikir bisa, kamu khotaman bisa, kamu manakib bisa. Apapun yang kamu lakukan bisa. Satu-satunya yang sulit jin itu apa? Tadi sodakoh jariyah. Tadi banyak orang kaya pelit jin itu tuh. Banyak orang rajin dikirnya tapi jin itu. Tadi semua. Jadi salah satu ciri daripada mereka itu tadi membedakan sama-sama sodakoh tadi semua. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran kita disuruh oleh Allah ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat. Itulah jin yang tidak bisa. Ingat itu. Jin bisa sholat, jin bisa dikir, jin bisa manakib, jin bisa khotaman, jin bisa atakoh. Udah sejam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi begitu kata Abah, Allah. Wah, penipu lu semua tuh. Selama ini lu ngaku-ngaku torikot, lu ngaku-ngaku manakib, ngaku-ngaku khotaman. Saya ingin nguji satu tempat yang sumbernya torikot. Saya teriak di situ, pengen lihat nanti saya. Maaf. Ini Quran. Maka tadi kenapa kita ini disuruh sampai belajar agama itu sampai kepada surat Al-Ikhlas. Karena memang iblis juga sudah menyampaikan kabar kepada kita. Aku tidak bisa merusak ibadah orang-orang yang sudah mukhlas. Tadi semua. Ya, aku tidak bisa merusak. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain.
illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Yang mukhlas aku tidak bisa. Apa itu yang mukhlas? Orang yang sudah al-mutu qoblaan, orang yang sudah ngomongnya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqi ilau, yang sudah mengembalikan sebetulnya aku wujud yang diwujudkan, sebetulnya aku hidup yang dihidup, aku melihat karena basornya, aku mendengar karena samanya, aku berkalam karena kalamnya, aku bergerak karena kudrat irodatnya, aku hidup karena hayatnya. Dia tidak bisa. Dan orang yang disebut mukhlas itu udah mengatakan, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama usalli lam jalalah luhuru Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah, batinku Muhammadur Rasulullah adalah dohirku. Dia tidak akan bisa disentuh lagi oleh jin itu. Dan dia sudah berkata tekuk lidahnya, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Yang begitu bukan tentang saya mursyid, saya wakil tauqi, saya ulama. Ha, jin tuh udah masuk, maaf. Maka disinilah sesungguhnya. Maka tadi serahkan, lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tekuk lidahmu, maka dia tidak akan bisa masuk. Itulah dengan cara menghentikan darah mengalir semua. Tadi ini yang harus diperhatikan. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, hentikan darah yang mengalir pada tubuhmu, supaya nanti kamu upgrade mi'raj. Tadi kalau HP dari 2G ke 3G ke 4G ke 5G, kalau seandainya komputer dari Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Kalau pesawat dari mulai Fokker sampai kepada Boeing, bahkan Concorde, dari mobil kijang kotak sampai kijang Zenith, dari L300 sampai kepada Pajero. Ini hidup di zaman ini masih pakai L300. Orang sudah perang pakai drone, kamu pakai tapel. Inilah orang-orang sekarang yang tidak mau mengupgrade dirinya. Tadi semua. Padahal Tuhan mengajarkan tentang upgrade. Tadi dari durian utan yang kecil, bijinya gede, rasanya nggak manis, sampai durian tembaga. Tadi kenapa kamu ini tidak mau menjadi mahal sekarang? Karena masih durian kampung yang bijinya gede, dagingnya tipis, rasanya juga hambar. Coba, siapa yang mau belimu? Itulah sama, nggak ada bedanya. Tuhan itu makanya kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu itu pintu untuk kenal dengan Allah, untuk kembali kepada Allah. Kullu syai'in yarju ila sholih, kembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Maka si iblis itu tidak berani merusak kita, sholat kita, manakib kita, puasa kita, dzikir kita. Disitulah. Maka Lailatul Qadar juga sama ya, 21, 23, 25, 27, 29. Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, hentikan udara yang berhembus dengan berhenti bernapas. Sama jadi metodologinya. Jadi semua juga sama. Setiap benda ini adalah tagoyur. Akibatnya karena tidak mau upgrade, apa hari ini Patri? Banyak orang nyelam ke dalam air mencari air. On gak? On. Banyak orang cari Allah ke Mekah. On gak tuh? On. Ada lagi orang pergi ke langit ketujuh mencari Allah. On gak tuh? On. Itu karena dia nggak sadar. Tadi akibat tidak mau mengupgrade, tidak mau mi'raj, akhirnya abring-abringan bawa obor cari api. Mana mas? Mau cari api? Yang kamu bawa itu apa? Obor. Oh, kalau obor bukan api mas? Oh bukan. Ayo sekarang. Nggak ngerti mana rozik, mana marzuk, mana abid, mana ma'bud, mana zikir, mana madgur, mana khalik, mana makhluk. Itulah si marjuk cari-cari api, padahal api itu si rojik.
bersama dirinya, ngerti nggak? Itulah kenapa wahada yuwahidu tauhid, dan kita ini harus kembali pada tauhid. Yang mencari, yang dicari. Akibatnya apa? Tidak upgrade, tidak roj dari semua. Coba kamu pakai cinit-nit sekarang, ketawain mah orang. Makanya bunyinya kik tadi semua. Coba kalau HP cinit-nit bunyinya apa? Titit. Wah, kalau Apple gitu kan tadi. Coba lihat mobil R300 klaksonnya apa? Not. Kalau BMW perang pede, klakson aja udah pede. Inilah dunia. Saya itu kadang-kadang jengkel manusia yang tidak mau mengupgrade dirinya itu tadi, karena dia nggak ngerti di situ, maka capek cari-cari rizki. Kemana mas? Cari rizki. Lu siapa? Itulah. Padahal kuncinya satukan rozik wal marzuk. Mana bisa pemberi rizki dengan penerima rizki? Mana bisa dipisahkan antara zikir dan mad, yang mengingat, yang diingat? Bisa pisah gula dan manis? Nah itulah tadi rukun Islam itu juga nggak boleh dipisah. Jangan sampai Ramadannya bulan ini, nanti hajinya di 2 bulan lagi. Tadi sama aja kamu Patri ingin bikin nasi, berasnya hari ini kumpulin, besoknya air, 2 bulan lagi baru nyiapin api, berasanya lagi baru nyiapin kompor. Rukun masak itu 5, 1 air, 1 kompor, 2 dandang, 3 air, 4 beras. Kalau ingin makan nasi, disatukan. Itulah sadar. Orang sadar itu menyatukan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Walaupun syariatnya ada cicil, itu hanya isyarah melihat afal Allah pada sholatmu, pada puasamu, pada zakatmu. Makanya tadi ada syahadat syariat, sholat syariat, semua. Tapi tanpa yang hakikat, sia-sialah semuanya. Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Sia-sialah yang kamu lakukan itu. Nah itulah yang harus dipahami ya. Jadi semua tentang upgrade tadi semua. Duren mengupgrade. Barusan kita belah duren, Patri. Kemarin waktu kita ke Malaysia itu duren musangking. Bijinya kecil, dagingnya empuk, tebal, lembut, rasanya manis, baunya harum. Tuh, itu harganya mahal. Nah, kamu pun pasti mahal kalau begitu. Kenapa sekarang? Kenapa saya nggak ada yang mau ngerjain saya ya? Kenapa saya duitnya nggak ngembang-ngembang? Ya kamu itu masih murah. Nah, semua ya. Makanya tadi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wagoli. Iksirun wagoli apa? Buah iksir, pohon iksir yang mahal. Tuh kalau sudah disatukan, anta samsun, anta bad, kawinkan samsun dan badrun. Nah badrun itulah isra, samsun itulah mi'raj. Luarnya samsun, dalamnya badrun. Luarnya syariat, dalamnya itu sudah. Ya Allah, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri. Tuh, kalau iksirun wa goli, kamu itu adalah pohon surga yang sudah tadi. Pada saat durian sudah di-upgrade sampai duri hitam, mahal nggak? Pada saat HP dari Cinitin sudah di-upgrade sampai iPhone, mahal nggak? Pada saat mobil dari L300 menjadi Pajero, mahal nggak? Mahal. Jadi jangan nanya-nanya, Allah kenapa saya murah ya Allah? Kata Allah, lu memang murahan karena lu nggak mau upgrade, nggak mau berubah dari semua. Rumah pengen di-upgrade, maka tadi malah Pak itu jangan-jangan bini pengen di-upgrade juga. Tadi selamat, lu bini pengen di-upgrade tadi.
Itu ya. Jadi jin ini semua sahabat adalah kita, adalah jin, kita jin juga adalah kita. Maka hari ini kata Abah, jin itu sedang berpesta pora. Bahkan rajanya jin yang disebut iblis itu sudah demo, kata Abah juga. Sekarang dia udah demo Mas Usman. Jadi sekarang demo mereka semua. Dulu berbondong-bondong datang ke iblis. Iblis bilangin ke Allah pada saat dia diusir, qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lanata ila yaumiddin. Ya Allah, bilang ke Allah dong, minta waktu. Qala rabbi fa'andirni ila yaum. Sekarang enggak datang pada Allah. Ya Allah, kita minta mati aja ya Allah. Kenapa kata jin itu? Aduh, manusia lebih parah dari gua sekarang. Betul sekarang ini. Maka tuyul minta mati. Kata tuyul, saya dari kecil, itu kan bangsa jin juga itu. Dari kecil saya nggak pernah pakai baju, tapi saya rajin cari duit. Manusia malas. Saya takut ketularan manusia, saya minta mati aja. Kata lagi pocong, acolok. Kenapa pocong? Kata iblis, saya juga minta mati. Emang kenapa? Saya dari mati, baju tetap ini satu. Manusia tiap maghrib malam di mall. Apalagi nanti bulan puasa pertengahan, semua udah nggak ada yang di masjid, semuanya di mall. Saya takut rusak oleh manusia, saya minta mati aja. Wah, kata iblis, masuk akal. Proposalmu saya pertimbangkan. Semua ya begitu. Datang lagi Kunti, hihihi, bajunya semua. Lagu, kenapa Kunti lu datang? Saya juga minta mati. Emang kenapa? Saya ini hidup kadang-kadang di batu, kadang di pohon, kadang di mana. Saya happy, senyum, ketawa terus setiap hari. Manusia sudah punya rumah bagus, punya apa semua, kerjaan bagus, ngeluh dan ngeluh, nangis. Saya minta mati aja. Masuk akal kata iblis. Saya akan catat dan pertimbangkan gitu. Tadi habis itu datang juga Roro Kidul Patri. Datang tengkong kereta, tengkong gitu. Loh, ada apa Nyi Roro? Gitu. Saya juga tidak mau lagi jadi Ratu Kidul tuh. Gitu kata dia. Kenapa? Saya walaupun di laut, saya tutup aurat saya pakai kebaya, tapi perempuan sekarang pakai jilbab tapi pantatnya kelihatan. Aduh, yang terakhir siapa? Yang terakhir Jelangkung. Saya juga mau mati kata Jelangkung. Kenapa Jelangkung kok ikut-ikutan? Saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Tapi Ustadz Mbak Kiai sekarang kalau datang harus dijemput, pulang harus kasih oleh-oleh dan ongkos. Ini candaan. Tapi masuk. Inilah sahabat kata saya juga hari ini. Abah kemarin baru mendamaikan ada satu tempat, datang bapak-bapak. Bah, warteg saya sepi bah. Kenapa? Warung saya itu banyak lalat semuanya. Saya lihat, oh ternyata ada yang ngirim tuh jin dari semua. Tadi semua. Lah sekarang ini Pak restoran itu, aduh ampun dah. Yang jualan itu bukan orang lagi dah, udah. Kamu pergi pasar-pasar itu semua. Ya. Inilah hari ini manusia dikuasai bangsa jin. Kalau hari ini kita adalah tidak melepaskan diri kita aslama, maka kehidupan kita tidak akan pernah sebagaimana masyhur pernah zaman Nabi Sulaiman, manusia menguasai bangsa. Maka tadi baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi. Tekuk lidah, rapatkan gigi, baca 7 kali pada dadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ambun Jati. Nah, Ambun Jati juga sama. Pada peluru, pada pisau, pada golok, pada apa semua. Tidak akan lagi yang bisa menembusmu. Bukan oleh jin, tapi oleh hakikat penjaga khodam pada dirimu. Maka tadi khodam yang sudah Abah ajarkan, setiap orang sudah punya penjaga. Allah lah penjaga itu. Jangan juga berbuat syirik. Allah lah sebaik-baiknya tapi Allah mengutus untuk mengenyangkanmu, maka digantilah namanya dia si jagung, si nasi. Allah teh. Maka tadi yang disebut Allah itu wujud. Bagaimana wujudnya Allah? Pada segala bentuk yang ada, pada kerikil.
pada pasir, pada apa? Dialah. Jadi kerikil itu utusan enggak? Kerikil itu utusan. Pasir utusan bukan? Utusan. Kayu utusan bukan? Utusan. Adakah makhluk di dunia ini yang bukan utusan Allah? Tidak ada. Maka inilah dia itu adalah sang kehadiran, sang wujud. Maka jadilah bangunan itu, kerikilnya dia, pasirnya dia, apanya dia, semua. Sampai tukang temboknya dia, semuanya. Kalau kamu ingin bebas dari bangsa jin, maka tauhidkan wahada yuwahidu tauhidan, esahkan Allah pada segala apa yang kau lihat semua. Ya. Jadi Allah itu wujud, tapi wujudnya ada pada utusannya. Ada yang disebut si mangga, ada disebut si duren, ada disebut ikan mujair, ada disebut ikan mas. Ada semua. La maujuda illallah. Coba mulai kamu, kalau seandainya, kalau tidak, sholatku dihancurkan oleh jin. Dan itu sudah dikatakan oleh iblis surat Al-Hijr. Aku akan hancurkan illa ibadaka minhu, kecuali yang muhlas. Siapa yang muhlas? Yang sudah fana, yang sudah memandang kemanapun yang dia hadapkan, tiada lagi yang dia lihat kecuali ada Allah. Pada apanya? Pada adanya segala perkara. Maka Allah itu wujud. Tadi kata apa? Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah. Adanya. Ada satu, banyak. Ada itu cuma satu. Maka jangan jangan tertipu pada objek, pada bentuk, pada rupa, pada nama. Maka disinilah tauhid mengajarkan kepada, kata Abah juga, ada identitas yang disebut ada. Tuh. Maka seluruh makhluk ini anggap saja lautan kopiko, gitu. Ada kopiko, ada apa lagi? Sugus, apalagi relaksa. Tapi sebetulnya yang dibawa oleh sugus, kopiko, relaksa siapa? Gula dan man. Berarti semuanya hanya Muhammad dan Allah. Karena pada saat tidak diberi identitas, kamu akan bingung. Semua dikasih nama Muhammad. Tadi semua. Ini yang ngumpul ini Muhammad. Nengok semua. Tapi kalau ada identitas Usman, yang nengok dia doang. Walaupun dia juga Muhammad. Nah, begitu. Identitas. Nah, inilah yang bisa dirusak oleh si jin itu, yang identitas. Semua. Inilah yang harus dirubah, identitas tadi semua. Maka ngomongin Adam, identitas. Ngomongin Adam, segala perkara yang punya nama tadi semua. Tapi di sebalik segala punya Adam ini adalah Muhammad. Pada hidupnya satu, Allah. Itulah. Kalau kamu ingin bebas dari bangsa mereka, supaya sholat kamu aman, dzikir kamu aman, puasa kamu aman. Tadi semua. Jangan terjebak pada bentuk dan rupa tadi semua. Coba kata Abah juga, kalau seandainya gelas kaca ini, si kaca ini hanya disebut kaca. Makanya yang berbentuknya begini disebut kaca, yang disebutnya dalam piring kaca, yang spion kaca. Ya tentu susah. Maka Abah suka katakan, di depan meja Abah itu ada meja kayu, ada kursi kayu, ada kusen kayu, ada pintu kayu, ada plafon kayu, bahkan didorong ke Mang Dedi gerobak kayu, ada gantung di situ tasbih. Coba kalau dipanggilnya, Pang ambilkan kayu, yang mana? Itulah butuh identitas. Si tasbih, si beja, si kursi, tadi si Somad, si Ujang, si Udin, itu semuanya identitas si Adam pada wujud Muhammad, pada hidup Allah. Coba cerdas dari semua. Kalau mau mengupgrade, maka disitulah iblis tidak akan berani menyentuhmu selama kau sudah mukhlas. Nah, itulah mukhlas dari semua, ya. Jadi sekali lagi, segala yang disebut Adam itu identitas dari semua pada wujud Muhammad. Apalagi kalau lucu lagi kalau dipanggil Allah semua. Allah. Tadi. Maka wa alamal Adam asma'akul, semua Adam itu Allah berikan adalah untuk nama. Tadi semua.
walaupun dibuat dari kayu semua. Pada saat ambilin kayu, padahal maksud Abah adalah tusuk gigi dari kayu. Si Asep ngambilnya meja. Tuh, ada yang seri somad. Kalau semuanya nama somad, yang mana somad? Yang ini berkumis, yang ini pelontos, yang ini begini, yang ini, itulah semua. Maka kita ini harus cerdas tadi semua ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehatlah semua. Pada dasarnya sekali lagi kita rojong doang kepada teman-teman kita Muhammadiyah yang besok. Tapi ambil hakikat dari saum. Tapi kalau Abah sendiri dari kemarin pun sudah Ramadan tadi semua. Abah nggak pernah nunggu-nunggu. Sejak mulai Muharram pun sudah puasa. Karena puasa itu sepanjang waktu. Apa yang kau imsak? Merasa wujud, merasa hidup, merasa mendengar, merasa bicara, merasa bergerak, merasa diam, merasa bisa, merasa soleh, merasa pinter, merasa tahu. Coba pandangkan. Tidak ada istilah sombong pada dirimu karena kamu sudah mati. Guru saya mengatakan al-inabah. Maka kenapa di Suralaya membuat al-inabah? Kalau bahasa inabah berarti kembalikan semua lapisan bulu, kulit, daging, tulang, darah, sumsum. Maka dikirnya sudah bukan lagi dikir syariat tapi dikir kullu jasad. Dikir seluruh bagian tubuh, bulunya dikir, kulitnya dikir, dagingnya dikir, tulangnya dikir, sumsumnya dikir, semuanya. Bahkan bicara, mendengar, melihat, zikir. Maka kalau sudah begitu adalah kamu hanya menikmati. La sautin la harf, nggak ada suara, nggak ada hu. Setinggi-tingginya dikir adalah lupa. Pada saat zikir dan madkur sudah satu, lupa lagi. Siapa yang mengingat, siapa yang diingat. Kalau kamu masih ingat berarti masih ada kamu yang mengingat, dia yang diingat. Bahasa. Makanya tadi setinggi-tingginya dikir itu lupa. Sementara sholat dikir bukan? Dikir. Doa dikir bukan? Dikir. Tadi semua ya. Karena doa as-sholat li dzikri. Tuh. Berarti perlu minta enggak? Yang enggak, karena rojik sudah bersatu dengan marzuk. Tadi semua tadi. Abid sudah menyatu dengan ma'bud. Gula sudah nyatu dengan kopi kok sudah nyatu dengan gula dan Coba kamu pisahkan antara kopi kok yang kotak hitam itu gula dan manis. Mana coba pisahkan? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Tuh di situ. Diam juga tadi. Karena syariat sudah melebur pada torikot, torikot melebur pada hakikat, hakikat melebur pada makrifat. Semua. Tapi bukan pengetahuan makrifat, tapi makrifat. Makrifat dengan ilmu makrifat itu beda. Maka makrifat itu contohnya jelantrah. Jelantrah itu minyak yang udah dipakai. Tuh. Maka kalau orang sudah makrifat itu paling yang nampak itu galendo. Tahu nggak? Kalau kamu bikin minyak keletik, yang sisanya apa tuh? Nah, itu kalau di Jawa apa namanya? Beludu. Nah, itu paling ketahuan saja beludu. Beludu manis gak? Manis. Semua tuh gurih, manis. Berarti di penghujungnya makrifat itu adalah rasa nikmat. Karena yang menikmati dan nikmat itu sudah satu. Semua ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan semua. Maaf malam hari ini karena kita tadi ngajinya sedikit telat, ya nggak apa-apa, anggap saja malam ini hiburan makrifat tadi semua ya semua. Tapi intinya adalah semua makhluk itu wajib berubah. Kalau enggak, kamu akan dilibas zaman. Berhentilah abring-abringan bawa obor cari karena kamulah api itu. Berhentilah kamu adalah abring-abringan bawa tumpeng cari nasi. Berhentilah nyelam ke dalam air cari air. Wahai gula, berhentilah. Tadi sama sekarang ini orang kayak es batu, nggak sadar-sadar dirinya. Siapa kamu? Saya es batu. Siapa kamu? Saya es batu. Diam.
Kekuh nggak mau mengembalikan. Padahal dia masih ngotot, saya es batu, tahu dia lagi mencair. Lama-lama mana gua. Sama aja orang sekarang ini kayak lilin. Dia dikit la ilaha illallah. Lagi apa? Lagi cari Tuhan. Padahal tahu dia lilinnya makin pendek. Terus la ilaha illallah. Dia nggak sadar, tahu-tahu mati aja. Dia yang belum sempat kembalikan itu, si parafinnya itu sudah meleleh ke bawah. Itu cirinya orang yang tidak sadar. Coba kamu sadari dari sekarang. Tadi semua sadari, ya. Bahwa sesungguhnya itu adalah kamu, itu adalah es batu, kembalikan pada air. Kamu itu gula batu, kembalikan pada air man. Kamu itu adalah garam, balikan kepada asin.